Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalili rabbil alamin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nas'allaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah taala kita akan mempelajari bersama kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Meneruskan kajian yang kemarin, kita ambil faedah dari hadis Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwasanya ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi wa li Ibni Majah wa ja'ala isba'aihi fi udhunaihi wa li Abi Dawuda lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihaini. Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia tersebut, yang pertama, masyru'iyatul adzan, disyariatkannya adzan, dan seluruh ulama kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya adzan. Namun dari sisi hukumnya paling kuat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Hal ini sudah kita pelajari bersama pada beberapa pertemuan yang lalu. Adapun perkataan sebagian ulama mutaqaddimin yang mengatakan bahwasannya hukum adzan adalah sunnah, maksudnya adalah kurang lebih sama dengan fardu kifayah yang dijelaskan oleh ulama khalaf, sebagaimana yang sudah kita bacakan dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa qad taqaddama annahu min sya'airi dinil dhahirah, dan telah berlalu juga penjelasannya bahwasanya adzan merupakan syiar agama yang zahir. Wa an yad'al mu'adzinu a'la sababataihi fi udhunaihi. Wa an yad'al mu'adzinu, dan hendaknya muadzin meletakkan a'la sababataihi fi udhunaihi, bagian atas dari kedua sababahnya, kedua jari telunjuknya, fi udhunaihi, di kedua belah telinganya. Jadi muadzin meletakkan pucuk dari dua jarinya, yaitu jari telunjuk ini pada telinganya. Li'annahu arfa'u li sautihi, karena hal itu lebih mengangkat suaranya. Wa idza ra'ahu al-ba'idu 'alima annahu yu'adzin, dan apabila orang yang jauh melihatnya, ia mengetahui bahwasannya ia sedang dalam melantunkan lafaz-lafaz azan. Jadi hikmah kenapa muadzin disyariatkan untuk meletakkan kedua jari telunjuknya di telinganya adalah, yang pertama, supaya arfa li sautihi, supaya suaranya lebih keras. Kemudian yang kedua
supaya kaum muslimin yang melihatnya dari jarak yang jauh mengetahui bahwasanya ia sedang dalam keadaan adzan. Ini dua hikmah kenapa disyariatkan muadzin untuk meletakkan kedua jari telunjuknya di telinganya. Kemudian istihbabu istiqbalil kiblati fil adzan, disunahkan menghadap ke arah kiblat fil adzan, di dalam adzan. Karena adzan adalah merupakan ketaatan, dan telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adabus Syar'iyyah, bahwa setiap ketaatan itu dianjurkan kita melaksanakannya dengan menghadap ke arah kiblat, karena arah kiblat adalah arah yang paling mulia, dan begitulah yang dilakukan oleh muadzin zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman-zaman yang berikutnya. Ketika azan mereka menghadap ke arah kiblat. Wa alla yang sharifa anha bi jumlatihi ilal jihataini fi hayalataini, dan bahwasanya tidaklah ia berpaling dari arah kiblat secara jumlahnya, yakni secara keseluruhannya ke kedua arah tersebut di dalam melantumkan lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wa fi riwayatin an Ahmad wa ghairihi, dan dalam suatu riwayat dari Imam Ahmad dan selainnya, annahu la yaduru illa idza kana 'ala manarah, bahwasanya ia tidaklah berputar dengan seluruh tubuhnya ke arah kanan atau ke arah kiri, illa idza kana 'ala manarah, kecuali jika berada di atas menara, qasdal isma'i, dengan tujuan untuk memperdengarkan azan kepada kaum muslimin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hanya memalingkan lehernya saja, bukan berpaling dengan seluruh badannya ke arah kanan kemudian ke arah kiri, bukan seperti itu, namun hanya lehernya saja yang dipalingkan, kecuali jika ia azan di atas menara, menurut satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Namun dalam riwayat yang lain, seperti yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hajjawi rahimahullahu ta'ala dalam Zad Mustaqni'nya, Imam Ahmad berpendapat walaupun di atas menara maka tidak menoleh dengan seluruh tubuhnya ke arah kanan atau ke arah kiri, walaupun di atas menara. Dan itulah yang kemudian dikuatkan oleh ulama mu'asirin seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti'nya, bahwa walaupun di atas menara maka tetap saja menolehnya bukan dengan seluruh tubuhnya, hanya kepalanya saja yang menoleh ke arah kanan ataupun ke arah kiri, sebagaimana sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan alal manarah, di atas menara. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa adzan bukan harus di atas menara. Bahkan kalau kita mau meneliti perkataan dari para ulama, menara belum ada pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ada pada masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adzan dilakukan
di atas sathil masjid, di atas loteng masjid, terus wonten atapipun masjid, atau di rumah yang terdekat dengan masjid. Ini di atas atap rumah yang terdekat dengan Masjid Nabawi. Itulah yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada masa sahabat pun demikian, pada masa tabi'in pun juga demikian. Namun di kurun belakangan kemudian dibangunlah menara. Lepas dari semuanya itu, apa hukum menara? Hukum menara jika memang dipergunakan untuk adzan dengan tujuan agar adzan bisa menggapai jarak yang lebih jauh daripada tidak di atas menara, maka tentunya ini diperbolehkan. Adapun jika memang menara itu hanya sekedar untuk hiasan, untuk bermegah-megahan, tidak ada fungsinya, bahkan dibangun dengan harta yang sangat banyak sekali, bahkan mungkin ratusan juta, bahkan sampai kepada miliaran, maka yang seperti ini tidaklah diperkenankan. Dan kebanyakan dari para ulama mengatakan telah mencukupi dari menara itu alat-alat yang modern yang sekarang, yaitu pengeras suara. Pengeras suara ini sudah mewakili menara. Kenapa demikian? Karena menara tujuannya pun apa, Pak? Suaranya supaya terdengar dari jarak yang jauh. Kalau kita pakai pengeras suara, ini sudah tercapai atau belum tujuan ini? Sudah tercapai tujuan ini. Jika memang sudah tercapai tujuan ini, maka al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Suatu hukum itu berputar bersama ilahnya, adanya atau tidak adanya. Kalau memang tanpa menara ini sudah didapatkan ilah dibangunnya menara, maka kita mencukupkan diri dengan apa yang menjadi pengganti dari menara tersebut. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat sekarang ini cenderung lebih tidak membutuhkan kepada menara. Ya, kepada menara, apalagi kemudian dibangun dengan yang mewah, dengan harta yang sangat banyak, dan ini cenderung kepada israf, dan bahkan juga cenderung kepada bukan hanya israf saja tetapi kepada tabdzir, ya, berlebih-lebihan, dan kemudian juga cenderung kepada memubadirkan harta secara sia-sia. Namun sekali lagi, kalau memang tujuan didirikannya menara itu sesuai dengan tujuan para pendahulu ketika mereka membangun menara, maka tentunya tetap hukumnya adalah boleh. Namun dengan sederhana saja, bukan dengan bermegah-megahan, bukan bermewah-mewahan. Ya, saged dipaham insyaallah nggih. Kemudian yang berikutnya, yaltafitu wa yalwi unuqahu yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah. Menoleh dan memalingkan unuqahu, lehernya, ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, wa yalwi unuqahu shimalan inda qawlihi hayya 'alal falah, dan menolehkan ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Lehernya ditolehkan ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Li'anna hataini jumlatain, karena kedua kalimat ini huma allatani fihima tasrih bimunadatin nas. Karena dua kalimat inilah yang terdapat di dalamnya panggilan secara terang kepada manusia.
liyahdurus lissalat, agar mereka menghadiri salat jamaah. Wa ma'adahuma min jumalil adzan fadhikrun, selain dari keduanya dari kalimat-kalimat adzan adalah zikir. Ya, selain hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini adalah merupakan zikir, dan keduanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah yang sangat jelas, ya, kalimat yang sangat jelas mengajak manusia untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Karena itu ya, lebih mendapatkan perhatian dengan ditolehkannya leher ke arah kanan dan ke arah kiri. Kemudian amma baqiyatu jasadihi fayabqa mustaqbilal kiblati, adapun bagian jasad yang tersisa tetap menghadap ke arah kiblat. La yaltafitu bihi wa la yastadbiru bihil kiblata, tidaklah berpaling ya, dengan jasadnya tersebut dan juga tidak membelakangi kiblat. Kemudian yang berikutnya, istihbabu iblagil adzan linnasi wa isma'ihim iyahu bi ayyi wasilatin mubahah. Disunahkan untuk menyampaikan adzan kepada manusia dan memperdengarkan kepada mereka dengan wasilah apapun yang diperbolehkan. Kamu kabiratis sautil hadisatil an, seperti pengeras suara yang baru pada saat sekarang ini. Pada masa beliau ini yang namanya mukabirus saut itu masih baru, Pak ya. Pada masa beliau yang namanya pengeras suara itu masih baru. Sebagaimana juga alat-alat yang lain seperti telegram ini masih baru. Sehingga pada masa beliau ini masih ada sebagian kaum muslimin yang menolak digunakannya pengeras suara. Bahkan seperti telegram ini dikatakan syaitan. Ya. Ini ada suara, terus kemudian bisa dirubah menjadi tulisan. Tulisan bisa dikirim dengan sangat cepat sekali. Dan ini menyerupai yang dilakukan oleh niki Ifrit nalikanipun ngusolaken dumateng raja atau ratu Bilqis, raja Sabak pada waktu itu, atau ratu Bilqis ya. Menurut riwayat yang paling kuat Allah alam namanya adalah Bilqis, raja Sabak pada waktu itu ya. Iblis mengusulkan untuk mindah singgasannya raja Bilqis ke kerajaan pun Nabi Sulaiman dengan sangat cepat sekali. Dan niku berarti niku telegram niku syaitan. Dan niku pengeras suara pun itu masih baru sehingga ada kontroversi. Nah, sehingga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala selaku guru beliau dan juga beliau dan ini berusaha untuk menjelaskan bahwa hal itu bukan bid'ah. Itu bukanlah bid'ah dalam agama. Tapi itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia termasuk kaum muslimin untuk dimanfaatkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Fahiya mustahabbatun lima fiha minal faidatil kabirah, dan ia dianjurkan ya, karena adanya faedah yang besar. Walaysat minal bid'ai, bukan termasuk bid'ah. Bid'ah secara syar'i, adapun secara lugawi iya, secara bahasa iya, ia termasuk bid'ah. Karena secara bahasa yang namanya bid'ah adalah sesuatu yang baru. Fa innal bid'ata fid din, sebab sesungguhnya bid'ah dalam agama hiya tariqatun fid dini mukhtara'atun,
Yang namanya bid'ah dalam agama, ini ta'rif yang dibawakan oleh Imam As-Shatibi rahimahullah ta'ala, adalah thariqah fiddin, tata cara dalam agama, mukhtara'atun yang dibikin-bikin, tata cara dalam beragama yang dibikin-bikin, tudahil ibadata syar'iyyah, yang menyerupai ibadah yang syar'i. Dados bid'ah niku napa? Wonten perkawis-perkawis ibadah. Ya. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Dimaksudkan dengan melakukan bid'ah tersebut adalah mubalaghah, bersungguh-sungguh, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari ta'rif ini, dari pengertian ini, sebagian ulama setelah Imam Shatibi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairil masyru'i, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, au bima yukhalifu al-masyru'. Bid'ah itu adalah ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi ghairil masyru'i, dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, au yukhalifu bima huwa masyru', atau menyelisihi terhadap sesuatu yang disyariatkan. Sehingga namanya kebid'ahan itu hanya dalam masalah urusan apa Pak? Ibadah, dalam urusan ibadah saja. Adapun dalam urusan duniawiyah niki mboten wonten ingkang naminipun bid'ah ingkang syar'iyah. Bid'ah yang dilarang itu tidak ada dalam urusan apa? Selain ibadah. Ya. Urusan duniawiyah antum a'lamu minni bi umuri dunyakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu lebih mengetahui dibandingkan saya dalam urusan-urusan dunia kalian. Jadi ta'abbud lillah bi ghairil masyru', beribadah kepada Allah bi ghairil masyru', dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, au bima yukhaliful masyru', atau menyelisihi yang disyariatkan. Napa Pak contohipun boten dipun syariataken? Panjenengan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, napa contohipun? Ya monggo, napa contohipun? Dalam contohnya misalnya Maulid Nabi. Maulid Nabi ini adalah perwujudan rasa cinta seseorang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penghormatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak pernah melakukannya, para tabi'in juga tidak pernah melakukannya, kemudian juga tabi'ut tabi'in pun juga tidak pernah melakukannya. Karena itu Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya salaf tidak pernah melakukan yang namanya maulid Nabi. Adapun kemudian muncul belakangan, ya pada sekitar kurun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kemudian setelah itu ada perselisihan dari kalangan ulama ahli sunnah, apakah itu boleh ataukah tidak boleh, apakah itu perkara yang baru dalam agama atau perkara yang apa? Sifatnya adalah itu bukan perkara yang baru dalam agama. Maka yang seperti ini tidak sah kemudian kita katakan terjadi khilaf bainal ulama,
terjadi perselisihan di antara ulama. Kenapa demikian? Dalam kaidah usul dikatakan bahwasanya la ijma'a ba'dal khilaf wala khilafa ba'dal ijma'. Tidak ada yang namanya perselisihan setelah adanya ijma', dan tidak ada ijma' setelah adanya khilaf. Walaupun nanti sebagian masalah likulli qaidatin syawarid, setiap ada kaidah itu pasti nanti ada yang keluar darinya. Seperti misalnya memberontak terhadap pemimpin muslim. Dahulu sebagian salaf ada yang memperbolehkan. Setelah itu kemudian ijma' para ulama bahwasanya tidak boleh. Karena itu sebagian ulama dahulu ada yang keluar kepada hakim yang jair. Nah, namun kemudian terjadi kesepakatan. Nah, ini likulli qaidatin syawarid. Setiap kaidah itu mesti ada yang keluar dari kaidah tersebut. Jadi ketika kemudian terjadi khilaf di antara ulama, ya, setelah terjadinya ijma' pada masa salaf, bukan berarti kemudian sah kita katakan bahwasanya itu adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka yang lebih tepat adalah kita katakan telah terjadi ijma' dari para ulama salaf akan tidak adanya maulid Nabi. Dan ketika kemudian muncul ada perselisihan, ini sesuatu yang wajar. Ada yang tetap mengatakan itu tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang benar tentu yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena salaf tidak pernah melakukannya. Dan ini ta'abbud lillahi bi ghairil masyru', beribadah kepada Allah SWT dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan. Para sahabat yang mereka itu adalah khulafa'ur rasyidin ataupun asyarah mubasyarah bil jannah, yang mereka lebih tinggi keilmuannya, lebih tinggi keimanannya, lebih tinggi kecintaannya, lebih tinggi pengagungannya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melakukan hal itu. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi, kalau seandainya itu suatu yang baik, tentu ya, mereka akan mendahului kita kepada kebaikan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih sangat banyak kebaikan-kebaikan yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita itu belum melakukannya. Yang itu adalah merupakan tanda kecintaan dan pengagungan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian kita harus, kalau seandainya dikatakan itu sebagai suatu perkara yang diperselisihkan, kenapa kita harus masuk ke dalam ranah sesuatu yang diperselisihkan? Bukankah dalam madhab Syafi'iyah di sana ada sebuah kaidah yaitu al-mustahab, termasuk sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan adalah khuruju minal khilaf. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari suatu perkara yang diperselisihkan itu dianjurkan dalam madhab Syafi'iyah. Di sana ada kaidah fiqhiyah yang disampaikan oleh para ulama, al-khuruju minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf itu adalah perkara yang dianjurkan, yang disunahkan, dianjurkan. Kalau memang yang namanya maulid Nabi Anda katakan sebagai sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, bukankah di sana banyak sunnah-sunnah yang memang disepakati oleh para ulama, yang bisa kita pergunakan untuk mewujudkan pengagungan dan kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus masuk ke dalam ranah sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama jika itu Anda katakan bahwa itu adalah perselisihan ulama? Apalagi kemudian mohon maaf, kadang untuk membela perkara yang seperti ini jagal gulu. Artinya apa?
rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Siapa yang tidak setuju berarti seolah-olah musuh, seolah-olah bukan orang muslim. Kadang kemudian bahkan kadang-kadang seolah-olah seperti orang yang dia itu bukan muslim. Kan yang seperti ini lebih mengenaskan. Sesama kaum muslimin, hanya perselisihan dalam yang seperti ini kemudian menyebabkan seolah-olah halal darahnya. Ini sesuatu yang sangat aib. Ya, sesuatu yang sangat aib. Perselisihan ilmiah biasa, monggo. Perselisihan ilmiah itu adalah sesuatu yang biasa. Bukankah dalam kitab fikih banyak perselisihan-perselisihan? Jika Anda katakan itu adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, kita membahasnya secara ilmiah saja. Ilmiah dibalas dengan ilmiah. Kemudian kaum muslimin yang kemudian ingin ikut ini, ingin itu, ya monggo setelah adanya pembahasan ilmiah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda'a lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Saya tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Lailuha kanahariha, malam harinya seperti siang harinya, tidak akan tergelincir darinya, tidak akan menyeleweng darinya kecuali orang yang celaka. Sudah jelas ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kemudian adanya perdebatan ilmiah, monggo. Tetapi perdebatan yang kemudian mengharuskan seolah-olah saudaranya yang tidak setuju itu adalah seperti orang non-muslim, sehingga kemudian seolah-olah halal darahnya, halal hartanya, halal kemudian untuk diusir dari negerinya, halal diusir dari daerahnya. Ini adalah sesuatu yang aib yang besar bagi seorang muslim, ya. Apalagi kemudian dilakukan oleh seorang yang mengatakan dirinya memiliki ilmu. Nas'allaha an yusliha qulubana. Semoga Allah memperbaiki hati kita semuanya dan hati seluruh kaum muslimin. Kemudian kalau tadi beribadah kepada Allah bi ghairil masyru', di sana ada yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bima yukhaliful masyru', dengan yang menyelisih masyru', sesuatu yang disyariatkan. Ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita rubah. Ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita rubah, maka ini namanya bid'ah. Karena kewajiban kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa hadhil ajhizatu la yuqsadu bi istimaliha al ibadah. Dan alat-alat ini ketika digunakan tidaklah dimaksudkan dengannya beribadah kepada Allah. Wa inna ma yuqsadu biha raf'us saut, hanya saja dimaksudkan dengannya mengangkat suara. Fahiya wasilatut tablighin, ia adalah merupakan sarana menyampaikan apa? Adzan. Famarji'uha ilal adati, maka kembalinya adalah kepada adat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saged dipun tampi insyaallah Pak nggih. Jam pinten menika? Jam 6 kurang 20 leres niki jamipun. Apa? Leres. Berarti dereng suruk gitu. Dipun lanjutaken mekaten hadis yang berikutnya.
Qala rahimahullahu ta'ala wa askanahullahu fasihat jannatihi wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid dharaini. Wa an Abi Mahdurata radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Mahdurah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'jabahu sautuhu, menakjubkannya, sautuhu, suaranya. Fa'allamahul adana, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adzan kepada Abu Mahdurah. Rawahu Ibnu Khuzaimah, telah meriwayatkannya Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Tentang derajat hadis ini adalah hasan, paling sedikitnya derajatnya adalah hasan. Dan sebagian ahlul hadis seperti Al-Imam Ibnu Khuzaimah, beliau mensahihkannya. Demikian juga Al-Imam Ibnu Sakan, beliau mensahihkannya, dan juga Al-Imam Ibnu Hazm dan juga Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, mereka semuanya mensahihkan riwayat ini. Namun wallahu a'lam bishawab, paling sedikitnya derajat di sini adalah hasan. Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, istihbabu qaunil muadzin rafi as-sauti, disunahkan keberadaan seorang muadzin rafi as-sauti, suaranya pun niki tinggi. Hasanal adai, bagus penunaian adzannya. Sajiyan nida, ya, menggelurakan, ya, panggilannya ini menggelurakan semangat. Terus muadzin niku suwantenipun ingkang sae, nggih, suwantenipun ingkang sae tur nggih keras, ya, suaranya juga keras, ya. Sehingga kalau melantunkan adzan ini bisa menarik perhatian. Nanti akan lebih dijelaskan pada poin yang ketiga. Istihbabu ta'limil adzan liman arada an yakuma bihi, disunahkan ta'limil adzan, mempelajari adzan, liman arada an yakuma bihi, bagi orang yang ingin melaksanakan adzan. Kemudian istihbabu tahsini sauti bil adzan, disunahkan untuk membagusi suara adzan. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Seorang muadzin hendaknya berusaha untuk membagusi suaranya, tinggi suaranya, kemudian juga bagus, ya. Tinggi suaranya dan juga bagus, makhrajnya bagus, sifat hurufnya juga bagus, ya. Panjang pendeknya juga perlu diperhatikan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan panjangnya, ya, panjang mat dalam seperti kata Allahu Akbar ini aslinya cuman berapa? Allahu Akbar cuman 2. Kalau seandainya dipanjangkan maka itu sampai 6 harokat saja. Lebih dari itu adalah makruh hukumnya. Lebih dari itu makruh. Tapi kalau suaranya panjang, Allahu Akbar, suaranya panjang, tidak masalah. Tapi jangan apa? Allahu Akbar, dan niki makruh. Para ulama mengatakan seperti itu adalah makruh. La ilaha illallah, kadang terlalu seperti ini makruh hukumnya, tetapi tidak membatalkan azan. Menawi makruh saya ini pun dipun tinggal napa dipun lajengaken. Nggih, saya ini pun dipun dilaraken, ya. Mungkin pertemuan yang akan datang, sebelum kita lanjutkan, kita coba dengarkan azannya yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nanti insyaallah saya downloadkan, kita perdengarkan kepada jamaah nanti bagaimana azan yang syar'i, ya, yang lebih tepat dan lebih mendekati kepada sunnah insyaallah ta'ala. Alhamdulillah ada rekaman pun
adzan yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Setuju nggih insyaallah nggih. Nanti kita sebelum pekan depan sebelum kita lanjutkan baca hadisnya, nanti insyaallah kita dengarkan dulu rekaman adzannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian ketika tilawah Quran juga disunahkan untuk membagusi suara. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah termasuk golongan kami ini yang tidak membagusi suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Adapun riwayat zayyinu Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadis itu maklub, hadis itu terbalik. Yang benar adalah zayyinu aswatakum bil Qur'an, ya, hiasilah suara kalian dengan Al-Qur'an. Bukan kita menghiasi Al-Qur'an dengan suara kita. Itu hadisnya maklub. Zayyinu Qur'ana bi aswatikum, itu hadisnya maklub. Yang benar zayyinu aswatakum bil Qur'an, hiasilah suara kalian dengan membaca Al-Qur'an. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihan dalam masalah tajwid, berlebih-lebihan dalam masalah ya huruf, makhrajul huruf, sifat huruf, dalam masalah tajwid, sehingga kemudian melupakan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kita menegakkan huruf-hurufnya seperti menegakkan busur anak panah, ya, betul-betul kita luruskan betul. Tetapi kemudian Al-Qur'an justru malah tidak dipahami, ya, tidak dipahami maknanya. Sehingga kadang mohon maaf ada orang yang dia itu hafal Al-Qur'an, perhatiannya menghafal Al-Qur'an, perhatiannya adalah membaca Al-Qur'an, tapi kemudian tidak memperhatikan isinya, sehingga apa yang ada di dalam dadanya itu selalu diselisih oleh lisannya, selalu diselisih oleh perbuatannya. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Lisannya menyelisih apa yang ada dalam dadanya dari Al-Qur'an yang dihafalnya. Perbuatannya menyelisih apa yang dihafalnya. Nah, yang seperti ini adalah merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena itu dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang dijuluki oleh para ulama itu sebagai himarul furu'. Himarnya kitab furu'. Kitab furu' itu adalah kitab fikih dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Hambaliyah. Di sini pun qala fulan demikian, dalam mazhab Hambaliyah ini demikian. Ya. Ada sebagian thalabatul ilmi yang dia itu menghafal kitab furu' dari awal sampai akhir. Dan itu kitab yang sangat sulit untuk dihafal. Dia hafal, Pak. Dia hafal. Tapi dia tidak bisa memahami dan tidak bisa mengambil faedah dari kitab furu' itu. Sehingga teman-temannya kalau dia itu ingin mengetahui madza qala sahibul furu', apa yang dikatakan oleh sahibul furu', siapa yang dikatakan oleh pengarang kitab furu', dia kembali kepadanya. Madza qala sahibul furu', dia akan mengeluarkan hafalannya dari kitab Al-Furu'. Ibaratipun kados komputer nih. Ya, kalau ditanya keluar semuanya. Qala sahibul furu' demikian,
wajah awal, wajah sani, wajah salis, riwayatul ura, riwayatul sani, riwayatul salisah, ini keluar semuanya. Tapi dia bukan orang yang faqih, dia tidak bisa mengambil manfaat dari hafalannya dari kitab furu' tadi. Maka jangan sampai kita ketika menghafal Al-Quran seperti itu. Kita hanya menghafal lafaz-lafaznya, kita bisa menegakkan huruf-hurufnya, tapi tidak paham maknanya. Karena itu bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, dahulu ya, para salaf mengatakan kunna nata'allamul iman qabla al-Quran. Kami dulu itu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Fata'allamna al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran. Setelah itu maka fazadna imanan, maka justru dengan Al-Quran itu bertambah keimanan kami. Jadi para salaf dahulu itu bukan kemudian langsung menghafalkan Al-Quran, bukan, tapi anak-anak mereka dididik dulu di atas keimanan, di atas adab, akhlak. Bagaimana adab pada orang tua, akhlak pada orang tua, bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan, dan seterusnya adab diajarkan terlebih dahulu. Baru kemudian setelah itu diajari apa? Al-Quran. Setelah diajari Al-Quran, maka mereka bukanlah kemudian Al-Quran itu hanya sebagai hiasan yang ada di dalam bibirnya, sebagai sesuatu yang dihafal dalam dadanya, tapi fazadna imanan. Akhirnya kami kemudian bertambah keimanan kami. Ya. Allah musta'an. Ya. Lianna hada ad'a lil khusu', karena ini lebih menyeru kepada kekhusyuan. Bacaan Al-Quran jika bagus itu membuat kita menjadi khusyuk. Dan demikian juga azan. Ya. Wal iqbal ala sama, dan juga menarik perhatian untuk didengarkan. Namun tentunya untuk menjadi imam yang diperhatikan bukan hanya bagusnya suara, bukan hanya bagusnya suara saja, tetapi kalau memang nanti ada yang hafal Al-Quran dan ada hafal yang Quran, maka nanti diperhatikan kepada ilmunya, siapa yang lebih faqih. Kalau seandainya sama-sama faqihnya, maka siapa yang paling tua. Jadi sebutan namun saya ini pun bacaan Al-Quran saja ya. Tetapi juga hafalannya yang lebih kuat, yang lebih mungkin, dan kemudian juga nanti kalau sama maka diperhatikan siapa yang lebih faqih di antara orang yang hafal Al-Quran tersebut. Kalau seandainya sama-sama faqihnya, maka yang paling tua. Kalau kemudian sudah ada imam rotibnya, maka tidak boleh kemudian sembarang mengganti imam rotib. Tidak boleh sembarang mengganti rotib. Imam rotib yang sudah dipilih ya, itu terus dilanggengkan. Sebagaimana para salaf dahulu, bahkan ketika ada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu hadir di masjidnya muridnya. Pada waktu itu muridnya mengatakan, "Anda wahai guru saya, monggo maju jadi imam." Apa kata Abdullah bin Umar? As-sultan ahaqqu bil imamah. Sultan itu lebih berhak untuk jadi imam. Jadi imam rotib ya itulah yang lebih berhak untuk jadi imam dibandingkan yang lainnya. Bahkan para ulama mencela kalau seandainya imam sudah ada imam rotibnya, kemudian sembarang kita itu memajukan badalnya ya, sembarangan memajukan badalnya, muadzinnya tidak datang ke imam memberitahukan niki sampun jamaah sampun nunggu niki ya, jamaah sampun nunggu. Niki imamipun boten diberitahu, langsung kemudian cari badal. Niki perbuatan yang tercela menurut para ulama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu taala alam. Insyaallah nanti juga akan kita bahas lebih lanjut. Sayati bayanu aksar insyaallah nanti dalam
babul imamah dalam kitab salat insyaallah taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan subuh kali ini. Mohon maaf ada beberapa tambahan-tambahannya yang mungkin karena kita merasa itu adalah penting kita tambahkan tidak sesuai dengan pembahasan kita. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.